Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa silaturahmi malam ini dengan teman-teman. Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal bahwa ada seorang tokoh di Turki namanya Said Nursi. Said itu kemudian disebut Badiüzzaman kalau nggak salah, yang mengharumkan bangsa waktu di sana. Itu punya artikel kira-kira sekitar 33.000. Tetapi jejaknya hampir sulit dicari karena tidak banyak yang menulis tentang beliau. Saya bayangkan kalau gagasan Mas Helmi dan teman-teman Progres ini menulis yang nanti akan diumumkan, itu adalah menjawab bahwa tidak boleh lagi ada kejadian kelak anak cucu kita akan sulit mencari data tentang gerakan Ma'iyah di mana-mana yang sudah dilakukan. Tiba-tiba hilang begitu saja tanpa tercatat oleh sejarah. Ini yang menjadi catatan mungkin Mas Helmi pertama ya. Kenapa? Karena seperti contoh Said Nursi di Turki itu sangat sulit dicari datanya, meskipun ada tapi tidak banyak. Padahal dia tokoh hebat dan luar biasa, gerakannya luar biasa, ditahan sampai bertahun-tahun juga terus menulis. Tetapi karena tidak ada tim waktu itu ya yang bisa membantu menuliskan sejarah perjuangannya, sehingga yang terjadi adalah kehilangan sejarah. Padahal setiap tokoh itu punya berjasa pada zamannya, dan zaman itu akan melahirkan seperti kita tadi bahas dengan Mas Umbu ya, tentang Mas Umbu. Maka sebelum saya melanjutkan, Mas Helmi akan mengumumkan, saya menjadi saksi hari kejadian kerusuhan pertama di Jakarta, dibakar di mana-mana. Saya sama Cak Nun keliling kemana-mana bawa mobil sama seorang supir. Di belakang mobil kita adalah air putih aqua dan karpet gulungan, sehingga berkali-kali dicegat oleh tentara. Toh tidak selawatan. Jadi tentara banyak di mana-mana, nggak ada mobil sedikit sekali di Jakarta waktu itu, hanya sedikit mobil. Bahkan saya pernah jalan kaki juga dari Cipinang dari Cipinang ke Kelapa Gading, itu juga dalam kondisi semua sedang terbakar di mana-mana, kerusuhan 98 itu. Saya sama Cak Nun dan teman-teman Cak Til waktu itu kemudian mendirikan Hamas namanya, Himpunan Masyarakat Selawat. Hamas ini kemudian melahirkan gerakan selawat dari kampung ke kampung. Yang waktu itu orang sudah bicara aja di TV. Tapi puncaknya sebenarnya tidak. Awalnya adalah pertemuan di rumahnya Cak Nun di Kelapa Gading, ketika para tokoh ini ingin berkumpul. Bagaimana berkumpul, datang ke rumah Gus Dur waktu itu sakit dan seterusnya. Tapi ternyata tidak terjadi peristiwa itu karena ada tokoh yang mengkhianati sehingga tidak terjadi pertemuan itu. Sehingga Cak Nun memilih, gak mikir negara, ayo keliling aja selawatan. Cak Til yang punya ide selawatan. Kami keliling dari kampung-kampung, di Perak, di Priok, Jakarta, keliling di kampung-kampung semua, menemani rakyat kecil, dialog kecil. 100 orang, 200 orang, kemudian berkembang beberapa bulan kemudian kami membawa Kiai Kanjeng ya Pak Joko ya. Pak Joko, Pak Mini Kanjeng, Pak Joko, Pak Novi, Pak Bobit sama Pak Bayu, 4 orang ya. Ayo 5 orang, hanya 5 orang itu keliling. Kenapa kok hanya 5 orang, kok gak tim? Ya gak kuat katanya gue wong 5, wong akeh. Ya 5 itu iso nih. Udah 5 orang itu keliling kemana-mana ke kampung-kampung di Jakarta untuk menemani masyarakat yang sedang terluka, yang sedang ini untuk berdialog. Cak Nun membutuhkan teman-teman Kiai Kanjeng karena bisa menyatukan, menghidupkan suasana dan menyatukan dialog setiap malamnya kita keliling dari kampung ke kampung. Jangan mikir honor waktu itu, bisa budal Jakarta ya lumayan. Pak Novi berangkat ke Jakarta saja sudah lumayan, Pak Joko berangkat ke Jakarta. Itu kita lakukan sampai cukup lama di Jakarta. Sampai kami kemana-mana dengan mini Kiai Kanjeng, belum mampu membawa Kiai Kanjeng lengkap. Teman-teman sekalian, yang ingin saya tambahkan lagi adalah bahwa banyak buku-buku yang menulis tentang reformasi itu tidak adil seperti yang Anda mengatakan tadi, karena tidak ada di balik kejadian yang sebenarnya. Sampai hari ini kejadian-kejadian seperti itu tertutupi oleh zaman. Tertutupi. Kenapa? Karena memang media sejak hari itu sampai hari ini saya kira media sudah kapitalis, sudah mementingkan hal menuliskan sesuatu yang diperlukan oleh kapitalis. Pokoknya menguntungkan ya ditulis, kalau nggak menguntungkan ditulis. Maka ketika Cak Nun sama rombongan Hamas Jakarta
itu setiap hari Jumat kami bagi-bagi makan, ya makan. Jadi kami mengumpulkan dari teman-teman jamaah dari mana itu, kita bungkus nasi setiap hari Jumat. Kita kemana-mana di jalan-jalan bagi makan kotak itu tahun 98-99. Jadi setiap hari Jumat kami kumpul di Kelapa Gading, kemudian bagi makan kemana-mana setiap Jumat. Yang dilakukan yang lain adalah kemudian muncullah semangat dari banyak masyarakat bahwa ternyata kita bisa menepi di tengah zaman yang gak jelas ini dengan membuat sebuah forum-forum seperti ini mulai tahun 98. Mungkin ada teman-teman yang belum lahir tahun itu. Itu sudah dilakukan oleh Cak Nun dan kawan-kawan sehingga kita kemana-mana melakukan itu. Puncaknya adalah ketika kami rombongan dengan berbis-bis datang ke Masjid Baitur Rahman kalau nggak salah di DPR RI. Adalah rencananya mengajak Pak Harto husnul khotimah. Janjinya adalah kita mengajak Pak Harto husnul khotimah di situ. Pak Harto akan mensumpah husnul khotimah itu, dan itu Cak Nun, maaf ya Muzamil, sudah diomongin Cak oleh Gus Dur, sudah disetujui Gus Dur bersama Gus Dur. Tapi Gus Dur di koran ngomongnya enggak, iku lak guyonane MH iku, aku gak tahu setuju niku. Ya Muzamil, betul itu, saya saksi betul bahwa Cak Nun sudah sama Gus Dur sepakat, tapi begitu pelaksanaan Gus Dur nggak ngakui kalau sama Cak Nun hari itu di masjid DPR itu. Artinya hal-hal seperti itu tertutupi banyak sekali. Belum sempat puncaknya reformasi malam-malam, Cak Nun sampai jam 2 malam di rumahnya Pak Malik Fajar, kami ngantar di Malik Fajar malam-malam, tiba-tiba di tengah malam itu ada orang yang berkhianat, mengumumkan di TV macam-macam. Itu banyak sekali faktor, banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak bisa terungkap. Maka pengumumannya Mas Helmi hari ini adalah sangat penting untuk kita mencatat sejarah-sejarah yang harus diungkapkan oleh para relawan yang akan mengumpulkan. Mas Helmi akan mengumumkan. Karena apa yang dilakukan oleh Ma'iyah, apa dengan Cak Nun sejak dulu sampai hari ini itu banyak yang tidak tercatat. Dan itu sangat sayang sekali kalau suatu saat Cak Nun dan kita semua tidak ada, anak cucu kita tidak akan bisa membaca apa yang sedang terjadi yang sebenarnya dalam kejadian sebelumnya. Saya kira itu Mas Helmi, silakan mengumumkan Mas Helmi. Baik Cak Yus, terima kasih. Segera saja saya bacakan pengumuman ini, mohon disimak dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jamaah Ma'iyah, sudah cukup lama kita berguru kepada Mbah Nun. Berbagai aspek dan dimensi perjuangan Mbah Nun telah kita pelajari dan pahami bersama. Nilai-nilai Ma'iyah yang kita peroleh bisa dipahami 2 hingga 3 kali lipat maknanya kalau para pembelajar mengetahui sumber dan sejarahnya, dan bahwa nilai-nilai itu sebagai uswatun hasanah letaknya ada di balik sejarah sumbernya. Maka sudah saatnya kita menyusunnya menjadi tulisan-tulisan yang dapat dijadikan sebagai buku, sehingga buku-buku ini berharga sebagai dokumentasi pembelajaran kita bersama dan untuk keperluan anak cucu serta generasi mendatang. Oleh karena itu, Progres mengajak teman-teman yang memiliki concern riset dan penulisan untuk terlibat dalam program ini. Sekurang-kurangnya 10 bidang berikut ini merupakan beberapa dimensi laku dan perjuangan Mbah Nun yang dapat teman-teman pilih sebagai fokus riset dan penulisan. Yang pertama, keterlibatan Mbah Nun dalam bidang politik. Kedua, keterlibatan Mbah Nun dalam bidang kesusastraan. Ketiga, keterlibatan Mbah Nun dalam menemani umat. Keempat, keterlibatan Mbah Nun dalam bidang kebudayaan masyarakat. Kelima, keterlibatan Mbah Nun dalam dunia kesenian. 6, keterlibatan Mbah Nun dalam bidang pemikiran keislaman. 7, keterlibatan Mbah Nun dalam mengatasi persoalan-persoalan di dalam masyarakat. 8, keterlibatan Mbah Nun dalam membangun kemandirian tafsir dan ijtihad. 9, keterlibatan Mbah Nun
dalam membangun kesadaran akan martabat dan keutuhan manusia. 10. Keterlibatan Mbah Nun dalam persoalan kepemimpinan umat dan masyarakat. 10 bidang ini masih bisa kita tambah dengan bidang-bidang yang lain seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan bidang-bidang lain yang mungkin teman-teman temui di dalam proses pembelajaran selama ini. Silakan teman-teman dapat segera menghubungi saya di 085 868 717 831. Saya ulangi, 085 868 717 831. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.